زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا آمين. Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang tak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Coba lihat kondisi ruangannya sudah bersih belum? Udah disapu tadi? Pulpen, buku, handphonenya sudah dipersiapkan? Baik, kalau sudah siap untuk belajar, perhatikan di depan. Gambar apa ya, Nak? Orang ini mencari lagi apa Ibu? Apakah kalian pernah mengalami cepat lesu dan tidak bersemangat? Tidak. Karena ini tidak pernah ya? Berarti karena sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah orang yang mengalami cepat lesu dan tidak bersemangat. Kalau cepat lesu dan tidak bersemangat, berarti kenapa dia? Dia sakit karena kekurangan sel darah merah. Sesuai gambar yang Ibu tampilkan di depan, maka materi pembelajaran kita hari ini adalah kita membahas tentang gangguan sistem peredaran darah. Kalau kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, maka ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ke dalam pikiran dan kalian bisa menjaga kesehatan tubuh, terutama tentang kesehatan jantung, karena jantung itu adalah organ sirkulasi pada manusia. Kalau kita peduli akan kesehatan jantung kita, maka setiap saat kita selalu berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis penyebab kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Sistem penilaian yang Ibu terapkan adalah yang pertama sistem penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Sebelum kita masuk di kegiatan ini, silakan scan soal pretestnya. Nah, selanjutnya kita masuk di kegiatan inti. Ibu ada sebuah wacana. Silakan baca satu orang. 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Viral kisah wanita Bogor 23 tahun terjebak leukemia gara-gara hobi rambut. Setelah dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Nanda didiagnosa leukemia oleh dokter. Ia menduga kebiasaan yang sering gonta dan pijat rambut membuat dirinya terkena kanker darah. Wanita 23 tahun ini juga memberikan perkembangan terkait kondisinya. Nanda mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis dengan leukemia akut. Setelah membaca wacana tersebut, siapa yang mau mengungkapkan permasalahannya? Mengapa dengan sering kita mengganti warna rambut bisa menyebabkan penyakit leukemia akut atau kanker darah? Yang bagus Zulkarnain, silakan duduk. Siapa lagi yang mau mengungkapkan permasalahannya? Selain leukemia, adakah penyakit atau gangguan dalam sistem peredaran darah? Untuk menjawab permasalahan yang telah teman kalian ungkapkan tadi, silakan kalian berdiskusi dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Ini
Sabrina? Ya, sesuai dengan cerita yang telah ibu tayangkan tadi. Terus? Ini gangguan sistem peredaran darah yang jadi penyakit kan? Iya, ini kan yang di wacana tadi. Coba kalau pertanyaan nomor 1 itu selain leukemia ada nggak gangguan sistem peredaran darah yang lain? Kamu tulis Iya. Leukemia sama kanker sel darah itu Sama. Nah, jadi kan di sini kan boleh leukemia, ada penyakit jantung koroner, ya. Dan tuliskan boleh 6. Kemudian upaya apa saja? Nah, ini mudah kan nih? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 2, ketua kelompoknya ini Reja ya, kelompok 2. berarti harus kita pelajari kenapa bisa sel darah putihnya tuh kurang atau ini semua bisa sel darah putih ya. Oke, yang sedikit. Ini sambungan nomor 1, nah, yaitu kalau dilihat dari struktur jaringan jantungnya. Struktur jaringan jantungnya. Ini kan jantung, di jantung itu ada pembuluh koroner namanya. Pembuluh koroner itu yang membawa darah atau oksigen masuk di dalam jantung. Kemudian jika jantungnya ini terhambat, tertutup oleh plak atau lemak, maka peredaran darah ke jantung koroner itu terhambat. Kayak ginilah dia gambarnya. Kalau sudah selesai, kita masuk di tahap berikutnya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil RKPP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada uraikanlah apa saja gangguan-gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada arteriosklerosis, di mana kondisi ketika pembuluh darah menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak. Pada tahap awal, arteriosklerosis tidak menimbulkan gejala apapun. Gejala baru muncul saat pembuluh darah sudah tertutup oleh plak. Selanjutnya ada jantung koroner. Akibat otot jantung mengalami kekurangan darah dan jantung gagal dalam mengontraksikan darah di seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia itu yang sering kita tahu itu kanker jaringan pembentuk darah, termasuk tulang sumsum, dan ada banyak jenisnya seperti leukemia limfoblastik akut, leukemia myeloid akut, dan leukemia limfosit kronis. Di pertanyaan kedua kita punya upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut. Dijawab oleh teman saya kayak Aiza. Jadi upaya-upaya yang kita dapat lakukan untuk mencegah gangguan kelainan sistem peredaran darah adalah mengonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Hindari kebiasaan merokok. Ya, terus? Kemudian jaga berat badan ideal, olahraga rutin, dan kelola stres. Di pertanyaan ketiga kita punya mengapa dengan sering gonta-ganti cara rambut bisa menyebabkan leukemia. Jawaban teman saya Fauzia Afiza. Karena ada bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita melalui rambut dan kulit kepala. Bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker antara lain padiradesiamin, asetat, dan qualtar. Tolong gambarkan struktur jaringan otot jantung yang terkena jantung koroner. Ya. Jadi ini arteri pembuluh darahnya. Ketika kita jarang olahraga dan memakan makanan yang mengandung banyak lemak, di sini di arteri ini lemaknya menumpuk, Ya. kemudian mengakibatkan aliran darahnya terhambat. Jadi
jantung ini Ya, terus dia darahnya terhambat. kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan kelompok 1 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang yang berat badannya itu berat itu mudah terjangkit penyakit gangguan sistem peredaran darah? Kenapa orang dengan berat badan yang melebihi keseharusannya gampang terkena penyakit peredaran darah? Karena biasanya kelebihan berat badan itu asal itu dari lemak. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan, kalau misalnya kita berlebihan lemak itu akan nutupin jaringan yang seharusnya dilewatin sama sel darah. Karena tadi ditutupin, sel darah itu kan jadi susah tuh lewatnya. Makanya banyak penyakit peredaran darah yang biasanya terhambat dari lemak. Jadi yang sekiranya tadi seperti teman-teman saya yang kelebihan berat badan, mohon diet. Karena darah itu susah loh jalannya. Ya, jangan lupa rajin berolahraga juga demi kesehatan jantung. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dalam tubuh kita itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri dan pembuluh vena. Jika pembuluh arteri itu tersumbat oleh lemak, maka aliran darah menjadi terhambat. Ya, aliran darah menjadi terhambat. Aliran darah yang mau menuju ke tubuh juga terhambat. Kemudian di jantung juga ada pembuluh arteri namanya pembuluh koroner, itu juga terhambat. Akibatnya jantung kekurangan darah dan menyebabkan penyakit jantung. Kalau pembuluh darah di jantung itu tidak lancar, apa yang terjadi? Bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Nah, leukemia ini terjadi apabila jumlah sel darah putih itu melebihi jumlah normal. Fungsi sel darah putih itu adalah untuk membunuh organisme asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan ketika jumlahnya tidak normal, maka sel darah putih tersebut akan memakan sel darah merah dan mengakibatkan kanker darah. Kalau arteriosklerosis ini normalnya, ini pembuluh arteri ini normal. Ini tidak ada lemak di dalamnya, ketika darah ini mengalir dengan lancar. Kemudian kalau menderita arteriosklerosis, ini adalah aliran darah yang tersumbat oleh fat atau lemak. Nah, karena ini hampir menutupi di bagian lingkaran dalam. Jadi darah itu tidak mengalir secara lancar. Tunika adventitia ini jaringan ikat. Jaringan ikat itu membuat pembuluh darah arteri ini, walaupun dia lemah, dia menjadi kuat. Kemudian jaringan tengahnya ini otopolos ini membuat pembuluh ini menjadi lentur. Kemudian yang bagian dalam ini jaringan ikat. Nah, kalau sudah terkena dengan penyakit arteriosklerosis, maka ini bagian dalam atau bagian luar yang berwarna kuning? Bagian dalam. Bagian dalamnya, bagian jaringan intimanya tersumbat lemak, maka jaringan darahnya terhambat. Sekarang kita menarik sebuah kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulan dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui macam-macam gangguan sistem peredaran darah. Salah satunya adalah jantung koroner dan leukemia. Ternyata jika kita sering mengganti-ganti warna cat rambut, maka dapat menyebabkan penyakit leukemia. Karena bahan kimia dalam warna rambut, sebagian besar berisiko kanker karena warna permanen. Saat rambut diwarnai, Anda menyerap sejumlah bahan kimia melalui kulit kepala dan berujung dapat merangsang sel darah putih menjadi tidak normal dan menyebabkan leukemia atau kanker darah. Untuk mencegah leukemia, yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok, hindari penggunaan zat-zat kimia yang dapat masuk atau menyerap ke dalam tubuh. Yang terakhir, menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi kanker sejak dini. Soal prosesnya melalui aplikasi klinis, masukkan kode.
Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.